Halo, salam jumpa pemirsa setia TVRI NTT dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini saya Ireni Garu kembali hadir menyapa pemirsa di rumah dalam program Solusi Sehat persembahan spesial TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur. Nah, seperti biasa nih pemirsa, selama 60 menit ke depan saya akan menemani Anda dengan beragam informasi menarik tentunya dari dunia kesehatan. Dan untuk tema kita hari ini adalah mengenal penyakit hipertensi. Pemirsa perlu diketahui kalau hipertensi ini merupakan kondisi tekanan darah yang melebihi batas normal. Dan hipertensi juga bisa menyebabkan penyakit jantung seperti serangan jantung misalnya. Untuk itu pemirsa, kita perlu waspada dan mendeteksi dini agar kita bisa terhindari dari penyakit hipertensi ini. Dan perlu diketahui juga pemirsa, sebanyak lebih dari 2 juta penduduk di Indonesia mengalami penyakit hipertensi di setiap tahunnya. Dan hari ini tentu saja saya tidak sendiri, sudah hadir bersama saya seorang narasumber yang luar biasa serta ahli di bidangnya. Kita langsung saja nih pemirsa berkenalan dengan Dr. Mauren Tesalonika. Halo dokter. Ya, halo, apa kabar nih dok? Baik. Baik ya dokter. Ya. Oke, baik dokter, sebelum kita membahas tema kita yang hari ini, mungkin dokter bisa menyapa dulu nih pemirsa TVRI NTT yang sedang menonton kita hari ini. Halo pemirsa TVRI NTT, perkenalkan saya Dr. Mauren Tesalonika, biasa dipanggil dengan Dr. Tessa sapaannya. Saat ini saya bertugas di Puskesmas Oipoi Kota Kupang. Itu saja ya dokter? Ya, itu saja. Baik dokter, tema kita hari ini kan seputar hipertensi nih, dan seperti yang sudah saya bilang tadi, kalau hipertensi ini merupakan penyakit yang berbahaya juga ya salah satunya. Nah dokter, mungkin dokter bisa jelaskan ke pemirsa nih apa itu penyakit hipertensi dan mengapa topik kita hari ini tuh sangat penting untuk kita bahas dok. Ya, jadi hipertensi itu atau tekanan darah tinggi itu adalah peningkatan tekanan darah dari arteri. Jadi sehingga terjadinya peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm air raksa dan tekanan darah diastolnya lebih dari 90 mm air raksa. Nah, kalau misalnya kita cek kesehatan gitu ya, Kak Iren, kita cek kesehatan lalu dibilangnya ibu tensinya 120 per 80 gitu. Nah, itu 120 itu sistoliknya, 80 itu diastoliknya. Nah, dikatakan sudah hipertensi apabila dia lebih dari normal. Nah, normalnya itu sistolik harus kurang dari 120, sedangkan kalau untuk diastolik harus kurang dari 80. Nah, kalau sudah lebih dari 140 per 90 itu sudah dikatakan dengan hipertensi begitu. Jadi dan hipertensi itu merupakan penyakit yang sangat penting karena hipertensi adalah awal mula dari segala macam penyakit yang parah-parah gitu. Jadi seperti kayak penyakit jantung atau ada stroke ya, stroke. Habis itu bisa juga awal mula dari penyakit ginjal, penyakit-penyakit saraf, mata. Nah, itu awal mulanya karena adanya hipertensi. Jadi memang harus betul-betul diperhatikan. Dan waspada juga ya dokter. Betul. Tadi kan dokter sudah bilang nih sistolik dan juga diastolik. Mungkin pemirsa ada yang belum mengerti nih sistolik dan diastolik itu apa sih dokter? Iya, betul. Jadi tekanan darah itu dibagi jadi dua pengukurannya. Ada sistolik dan juga ada diastolik. Nah, dikatakan sistolik, kenapa sistolik? Sistolik itu yang yang pertama gitu. Atasnya di atasnya. Nah, itu adalah pada saat jantung itu memompa kontraksi. Ya, jadi pada saat jantung memompa darah ke seluruh tubuh, nah itu adalah ditentukan dari tekanan yang sistolik. Nah, kalau misalnya yang diastolik itu yang di bagian bawahnya. Nah, itu adalah pada saat jantungnya relaksasi, pembuluh darahnya relaksasi. Itu pada saat istirahat gitu. Nah, itu kalau misalnya tadi yang sudah jelaskan juga ada di slide ya. Jadi kalau misalnya normalnya itu harus kurang dari 120 sistoliknya. Nah, kalau diastoliknya harus kurang dari 80. Nah, kalau misalnya sudah di hipertensi itu harus di atas 140 sistoliknya, diastoliknya lebih dari 90. Tetapi ada juga nih Kak Iren, dia keadaan namanya prehipertensi, yaitu apabila tekanan sistoliknya itu di antara 140
120 sampai 139 dan tekanan diastoliknya di antara 80 sampai 89. Nah, walaupun ini belum dibilang hipertensi, tetapi harus sudah mulai diperhatikan, dijaga karena sudah prehipertensi. Jadi mau mulai menjadi hipertensi. Terus hipertensi itu juga bagi jadi ada tiga. Ada hipertensi derajat 1, derajat 2, dan juga ada namanya krisis hipertensi. Jadi kalau yang hipertensi derajat 1 itu tekanan darah sistoliknya lebih dari 140, diastoliknya lebih dari 90. Kalau misalnya yang derajat 2 itu sistoliknya lebih sama dengan 160 dan diastoliknya lebih sama dengan 100. Nah, kalau dikatakan krisis hipertensi itu yang sudah tinggi sekali. Jadi sistoliknya bisa lebih dari 180 sampai 200 ke atas, diastoliknya juga bisa lebih dari 100 gitu. Nah, dokter, biasanya nih orang hipertensi itu katanya lansia nih yang lebih banyak atau orang tua nih. Apakah hipertensi itu bisa terkena orang muda atau tidak nih, dok? Ya, sekarang ini banyak sekali contoh-contoh kasus begitu ya, Kak Iren, di mana anak muda sekitar umur 20 bahkan ada yang dijumpai belasan begitu ya, sudah terkena hipertensi. Nah, memang sekarang ini kan gaya hidupnya anak-anak, mungkin anak-anak zaman sekarang gitu ya, itu jarang sekali berolahraga. Habis itu sering mengkonsumsi junk food, kayak makanan-makanan siap saji, di mana junk food itu kan banyak sekali bahan pengawetnya. Bahan pengawet itu juga banyak sekali natriumnya atau banyak sekali garamnya. Nah, itu adalah salah satu faktor risiko atau penyebab dari hipertensi. Makanya dan juga anak-anak sekarang itu mungkin karena tekanan dari kiri kanan begitu ya, jadi gampang stres, ya itu juga bisa menjadi salah satu penyebabnya, faktornya. Jadi hipertensi ini bukan hanya memang sih lebih banyak itu yang dialami oleh umur yang lebih dari 60 tahun, tetapi tidak memungkiri kalau kurang dari 60 tahun atau usia-usia muda begitu ya, di sekitar umur 20 tahun sudah ada yang terkena hipertensi. Nah, sebenarnya nih dokter, penyebab dari penyakit hipertensi itu apa, dok? Ya, kalau untuk penyebabnya itu ada dua macam nih. Jadi hipertensi dibagi jadi dua. Ada yang hipertensi primer sama hipertensi sekunder. Nah, hipertensi primer itu adalah tekanan darah tinggi yang tanpa penyebab gitu. Jadi biasanya mungkin karena faktor dari genetik atau dari usia yang lanjut usia begitu ya. Nah, sedangkan kalau yang hipertensi sekunder itu adalah hipertensi yang didapat karena ada sebelumnya menderita penyakit tertentu. Contohnya dia menderita penyakit ginjal. Lalu karena menderita penyakit ginjal makanya dia menjadi tekanan darahnya jadi tinggi, atau ada hipertiroid, jadi peningkatan hormon tiroid gitu ya. Nah, itu juga salah satu penyebab dari tekanan darah tinggi gitu. Tapi memang paling banyak itu adalah yang hipertensi primer ini. Hipertensi primer itu kan bisa karena dia usia tua, bisa juga karena turunan, atau bisa juga dari gaya hidup. Nah, itu faktor risiko yang yang paling banyak ya, karena gaya hidup. Jadi biasanya karena merokok, atau bisa karena konsumsi garam tadi yang berlebihan. Terus bisa juga karena stres ya, kurang istirahat, kurang olahraga. Nah, itu juga bisa penyebab dari hipertensi. Ternyata penyebab dari hipertensi ini ada beragam ya, dokter, ada banyak juga nih, dokter. Nah, dokter, biasanya orang bilang hipertensi itu merupakan penyakit silent killer. Nah, mungkin pemirsa juga bisa lihat di layar kaca. Nah, itu dokter bisa jelaskan nih kenapa bisa ada bahasa seperti itu nih, dok? Iya, jadi memang hipertensi itu dikenal ya sebagai penyakit yang silent killer. Kenapa? Karena memang seringnya tanpa keluhan. Jadi berbeda dengan penyakit-penyakit yang lainnya. Kalau penyakit yang lainnya kan kelihatan sekali ciri-cirinya. Nah, orang yang terkena hipertensi seringkali itu adalah tanpa keluhan. Jadi banyak sekali penderita yang tidak tahu kalau dirinya itu sudah mengalami hipertensi. Nah, pada saat dicek pertama kali tensi tinggi, tapi ternyata saya sehat kok, tidak ada keluhan sama sekali. Akhirnya mengabaikan yang namanya hipertensi. Akhirnya tidak minum obat, akhirnya gaya hidupnya masih berantakan gitu ya, dan akhirnya tahu-tahu sudah jadi komplikasi. Nah, komplikasinya itu yang tadi saya sebutkan, bisa tiba-tiba jadi stroke, bisa penyakit gagal ginjal ya, bisa harus cuci darah. Habis itu bisa juga tiba-tiba menyebabkan kematian mendadak, serangan jantung. Nah, itu awal mulanya karena hipertensi. Jadi memang penting sekali hipertensi ini ya gitu. Nah, dokter, biasanya hipertensi ini
Masalah kesehatan yang dapat menyebabkan penyakit hipertensi itu apa nih dokter? Penyebabnya dan masalah kesehatannya seperti apa nih dokter? Ya. Untuk masalah kesehatannya. Masalah kesehatannya memang ada beragam. Ya. Okay. Contohnya karena hipertensi itu kan berhubungan dengan pembuluh darah. Nah, banyak orang yang kolesterolnya tinggi itu bisa menjadi hipertensi. Kenapa? Karena kalau kita mengkonsumsi banyak makanan yang berlemak, nah lemak itu akan menempel di pembuluh darah kita, menimbulkan jadi kayak plak-plak begitu. Nah, seperti contohnya kayak pipa, kalau misalnya pipa itu kan alirannya jadi tidak lancar kalau misalnya dia ada banyak kotoran di dalamnya. Nah, lemak itu seperti kotoran yang ada di dalam pipa itu, gitu. Nah, karena kolesterolnya tinggi, maka dia bisa menyebabkan tekanan darahnya jadi tinggi juga. Terus ada juga penyakit, sebenarnya bukan penyakit ya, pada keadaan ibu hamil misalnya. Nah, awal mulanya sebelum hamil dia biasa nih tensinya normal, tetapi pada saat setelah hamil gitu ya, pada saat tekanan darahnya dicek, ternyata tensinya tinggi terus. Nah, itu juga bisa menyebabkan dari kehamilan bisa menyebabkan darah tinggi juga. Dan juga ada penyakit-penyakit lainnya juga sih Kak Iren, kayak tadi kayak hipertiroid atau hiperaldosteron begitu, itu juga masalah-masalah kesehatan yang bisa menyebabkan menjadi hipertensi. Oke. Nah, tadi kan dokter bilang nih salah satu penyebab hipertensi itu salah satunya adalah genetik ya dokter. Nah, bagaimana kalau misalkan nih anaknya itu pola hidupnya sehat nih dokter, apakah tetap terkena hipertensi dari genetik orang tua nih dokter? Jadi memang faktor resiko untuk terkena hipertensi itu dia ada yang tidak dapat diubah, ada yang bisa diubah. Nah, yang tidak dapat diubah salah satu contohnya adalah karena faktor genetik gitu ya. Jadi kalau untuk pemirsa di TVRI, kalau misalnya orang tuanya atau opa omanya gitu yang sedarah sudah mengalami tekanan darahnya tinggi, itu wajib untuk cek tekanan darahnya secara rutin. Kenapa? Karena beresiko untuk terkena tekanan darah tinggi atau hipertensi. Nah, walaupun mungkin kita olahraga sehat gitu, tapi tetap saja ada sedikit kemungkinan untuk terkena hipertensi. Jadi perlunya untuk cek kesehatan secara berkala. Lalu juga kalau misalnya sudah ada orang tuanya atau keturunannya yang mengalami hipertensi, itu kita harus menjaga diri penuh. Jadi harus hindari rokok, harus kurangi yang makanan yang asin-asin, yang garam-garam. Habis itu harus aktivitas fisik juga, olahraga, seperti harus dijaga betul-betul. Dan ini kan sudah ada nih di layar kaca seputar faktor resiko yang tidak dapat diubah ya dokter. Mungkin di sini ada umur, jenis kelamin dan genetik nih dokter. Mungkin dokter bisa jelaskan nih satu-satu kira-kira faktor resiko yang tidak dapat diubah ini dan yang dapat diubah itu apa saja nih dokter? Ya, jadi faktor resiko hipertensi itu ada yang tidak dapat diubah, ada yang dapat diubah. Nah, faktor resiko yang tidak dapat diubah itu adalah umur, jenis kelamin dan juga genetik. Jadi ini ya tidak dapat diubah karena ini kan kita sendiri yang langsung didapatkan. Nah, umur itu biasanya hipertensi itu didapat kalau umurnya lebih dari 60 tahun. Nah, untuk opa oma gitu ya, dia lebih rentan terkena hipertensi. Lalu jenis kelamin ini ada banyak sekali penelitian mengatakan kalau untuk laki-laki dia lebih cenderung faktor resiko terkena hipertensi lebih tinggi. Untuk genetik memang kalau misalnya ada genetik yang sedara itu lebih tinggi untuk terkena chance-nya untuk terkena hipertensi. Lalu ada faktor resiko yang dapat diubah, contohnya merokok. Merokok. Jadi untuk di sini sobat TVRI, kalau misalnya keluarganya ada yang merokok tuh harus diperingati untuk karena merokok itu besar kemungkinan bisa terkena hipertensi. Konsumsi garam yang berlebihan. Jadi garam itu maksimal sekali satu hari itu harus 1 sendok teh. Itu maksimal sekali. 1 sendok teh sudah terkandung di dalam makanan yang kita makan gitu. Jadi mama-mama yang di rumah ini harus diperhatikan kalau masak itu garamnya tidak boleh terlalu banyak. Penyedap juga, penyedap itu kan ada banyak mengandung natrium juga garam, jadi tidak boleh terlalu banyak. Lalu yang ketiga adalah berat badan yang berlebih karena obesitas, kegemukan. Nah, itu juga bisa menyebabkan hipertensi. Diet rendah serat.
Ya, diet rendah serat tuh kalau misalnya yang jarang sekali makan buah, sayur ya. Sedangkan buah dan sayur antioksidan itu sangat diperlukan untuk pembuluh darah kita supaya pembuluh darah kita jadi lebih elastis gitu. Lalu kurang aktivitas fisik, jadi tidak suka olahraga. Sedangkan dianjurkan dari Kemenkes itu 1 hari itu minimal sekali 30 menit olahraga. Nah, tidak usah olahraga yang berat-berat sih, sebenarnya kayak jalan kaki begitu tiap hari 30 menit tuh sangat dianjurkan. Lalu yang terakhir nih memang yang paling banyak kayaknya ada di NTT ya, konsumsi alkohol. Ya, konsumsi alkohol ini juga salah satu faktor risiko dari hipertensi dan juga harus dihindari ya, karena alkohol itu sangat bisa menyebabkan tekanan darah tinggi. Seperti itu. Tapi ada nih yang bilang nih dokter, kalau alkohol itu juga dibutuhkan oleh tubuh. Nah, kira-kira itu bagaimana nih tanggapan dokter sendiri? Sebenarnya alkohol dibutuhkan dalam tubuh dalam porsi yang seberapa kadarnya. Nah, ada kadarnya. Ada kadarnya. Nah, kalau misalnya orang lagi pesta, lagi ada suatu kebutuhan gitu ya, minum alkohol kan sudah tidak tahu lagi kadarnya seberapa. Nah, sedangkan kadar yang berlebihan itu justru dapat merusak pembuluh darah kita, begitu, merusak jantung. Wah, banyak deh. Oke. Nah, dokter, ini tadi salah satu faktor resiko yang tidak dapat diubah, yang dapat diubah itu kan merokok nih. Nah, kira-kira nih dokter, antara perokok pasif dan perokok aktif nih, yang lebih beresiko terkena penyakit hipertensi itu yang mana, dok? Memang kalau untuk dibandingkan perokok aktif dan pasif, memang yang paling beresiko adalah perokok yang aktif. Karena kan dia yang langsung mengkonsumsi rokok tersebut. Nah, rokok itu kan ada mengandung nikotin namanya. Nah, nikotin itu sangat berhubungan dengan elastisitas dari pembuluh darah. Nah, apabila kita sering mengkonsumsi rokok, nikotin dalam darah kita kan juga meningkat. Nah, itu yang menyebabkan pembuluh darah yang harusnya elastis ya, yang harusnya jadi seperti karet begitu ya, dia jadi kaku. Nah, karena kaku itu maka pembuluh darahnya kan jadi tidak lancar alirannya. Nah, itu menyebabkan tekanan darahnya menjadi tinggi seperti itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga untuk perokok pasif bisa terkena hipertensi karena kan dia terpapar dengan asap rokoknya terus kan. Nah, bisa menyebabkan selain hipertensi menyebabkan nyeri dada, sesak napas dan penyakit-penyakit lainnya. Jadi rokok itu memang betul-betul harus dihindari. Berbahaya. Berbahaya. Oke, nah dokter, kira-kira dari umur berapa nih seseorang bisa mengukur tekanan darah? Untuk tekanan darah itu bisa diukur lebih dari 18 tahun. Jadi untuk anak-anak yang usia produktif yang sudah lebih dari 18 tahun disarankan untuk datang ke fasilitas kesehatan terdekat untuk dilakukan pengukuran tekanan darah. Nah, itu memang kalau misalnya tekanan darah minimal sekali 1 tahun itu 2 kali pengukurannya. Lebih bagus lagi setiap bulan pengukuran supaya kita bisa tahu tekanan darah kita seperti apa gitu. Kalau umurnya di bawah 18 tahun bisa atau belum dianjurkan nih dokter? Untuk kurang dari 18 tahun sebenarnya bisa juga, tetapi memang tidak begitu dianjurkan karena memang lebih banyak faktor resiko itu terkena hipertensi di atas 18 tahun. Tetapi tidak apa-apa juga kalau misalnya anak yang sakit misalnya datang ke puskesmas atau ke rumah sakit dilakukan tekanan darah tinggi, dilakukan pengukuran darah, tidak masalah juga. Baik dokter, masih banyak nih pertanyaan seputar hipertensi, tapi kita jeda dulu nih sebentar ya dokter. Oke, baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami, masih di program kesayangan kita, Solusi Sehat, persembahan spesial TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur. Masih dengan tema yang sama, yaitu seputar penyakit hipertensi. Nah, tadi dokter, dari penjelasan yang sudah dokter jelaskan tadi nih, ada satu kalimat yang kayaknya ada pertanyaan nih dokter. Nah, kan banyak nih orang yang menderita hipertensi tapi tidak terdiagnosis dan tidak menyadari kalau yaitu bergejala penyakit hipertensi. Nah, ini pertanyaannya dokter, apakah tekanan darah tinggi itu hanya merupakan indikator penyakit atau punya masalah tertentu nih dok? Ya, jadi hipertensi itu memang bisa menyebabkan disebut indikator ada penyakit tertentu, tetapi
hipertensi itu juga merupakan suatu masalah, gitu. Sangat merupakan suatu masalah karena dia adalah awal mula terjadinya berbagai macam komplikasi, begitu. Jadi contohnya kalau misalnya kita mempunyai tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol, misalnya sudah orang tua, habis itu tidak terkontrol untuk minum obat darah tinggi, begitu ya, tensinya tinggi terus, begitu, itu bisa menyebabkan lama-lama pembuluh darahnya menjadi pecah. Nah, kalau pembuluh darah sudah pecah, nah itu sudah bahaya sekali. Itu sudah bisa menyebabkan nanti stroke ya. Stroke itu bisa terjadi karena sumbatan, bisa terjadi karena perdarahan. Lalu bisa juga menyebabkan penyakit jantung, tiba-tiba sudden cardiac arrest yang kita sebut sebagai tiba-tiba meninggal gitu ya, sakit jantung. Nah, jadi itu yang bahaya sekali. Jadi memang hipertensi itu adalah suatu indikator, oh kita tensinya sudah tinggi nih, berarti mungkin tubuh kita perlu istirahat atau tubuh kita perlu untuk menghindari hal-hal yang menyebabkan hipertensi. Tetapi itu juga merupakan suatu masalah yang harus dihindari. Nah dokter, kira-kira nih ada apa hubungan antara penyakit hipertensi dan penyakit jantung ya dokter? Soalnya kan banyak nih ya yang mengaitkan antara penyakit jantung dan juga hipertensi. Mungkin dokter bisa jelaskan nih ke pemirsa. Jadi memang hipertensi itu sangat ada kaitannya dengan penyakit jantung, karena jantung itu kan berhubungan dengan pembuluh darah, sedangkan hipertensi itu juga kan terjadinya di pembuluh darah begitu. Jadi apabila kita mengalami hipertensi di mana tekanan darahnya tinggi terus ya, tekanan darahnya tinggi, maka jantung itu kan jadi ekstra untuk bekerja. Jadi itu kan gunanya adalah memompa darah dari dari jantung itu ke seluruh tubuh. Apabila dia bekerja secara ekstra, lama-lama dia akan capek juga. Sama seperti kita manusia ya, kalau misalnya kita kerja terus-terusan gitu kan lama-lama juga. Nah, itu yang akan menyebabkan lama-lama akan penyakit jantung. Bisa penyakit jantung koroner yang disebabkan karena hipertensi dan juga karena kolesterol. Bisa juga karena sumbatan tiba-tiba yang menyebabkan kematian secara mendadak, seperti itu. Dan untuk gejala dan ciri-ciri dari penyakit hipertensi ini apa dong? Kebanyakan untuk ciri-cirinya hipertensi itu tidak ada gejalanya. Itu makanya disebut sebagai silent killer tadi. Jadi tiba-tiba saja pasiennya tidak merasa sakit apa-apa, pada saat dicek ternyata tensinya tinggi begitu. Jadi padahal sehat-sehat saja, tidak ada pusing, tidak ada kelelahan gitu. Nah, kebanyakan seperti itu. Tetapi ada juga memang yang mengalami hipertensi dan juga ada gejala-gejala seperti gejalanya ada kelelahan, terus dia biasanya pusing atau matanya jadi kabur. Jadi misalnya datang-datang ke puskesmas atau ke rumah sakit, pandangannya jadi kabur gitu ya. Atau bisa juga dia jadi vertigo, abis itu telinganya jadi berdengung. Nah, itu ada hubungannya juga. Nah, kenapa sih kok semuanya jadi berhubungan ya? Karena kan di setiap organ tubuh kita pasti ada pembuluh darah. Nah, makanya kalau misalnya pembuluh darah di tubuh kita itu bermasalah, kena hipertensi, maka seluruh tubuh kita juga akan kena imbasnya gitu. Tadi kan dokter bilang nih kalau orang yang berat badannya berlebihan atau obesitas itu bisa beresiko terkena penyakit hipertensi. Apakah orang dengan berat badan di bawah normalnya atau di bawah standar itu bisa beresiko terkena penyakit hipertensi atau tidak nih dok? Sebenarnya kalau untuk faktor resikonya memang lebih ke yang berat badannya berlebih atau obesitas. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga kalau misalnya orang yang kurang berat badannya, yang kurus begitu ya, dia bisa menderita hipertensi, bisa juga. Karena kan hipertensi bisa juga didapat karena tadi yang saya sudah jelaskan faktor resikonya ada begitu banyak ya. Nah, memang kalau misalnya orang-orang yang sudah obesitas, berat badannya tinggi gitu ya, besar, itu memang lebih cenderung terkena hipertensi karena dia berkaitan juga dengan lemak. Jadi ada penumpukan lemak di pembuluh darah bisa menyebabkan terjadinya hipertensi. Tapi kalau misalnya dia kurus begitu ya, berat badannya normal ideal, tapi dia tidak menjaga pola makan, habis itu dia misalnya merokok, minum alkohol atau penyebab-penyebab yang lainnya juga tidak menutup kemungkinan bisa terkena hipertensi begitu. Dan dokter, ini kan apakah hipertensi itu
perubahan gaya hidup nih, contoh dokternya perubahan gaya hidup seputar penyakit hipertensi. Nah, kira-kira perubahan gaya hidup apa saja yang mempengaruhi kita nih supaya kita tuh bisa terhindar dari penyakit hipertensi yang perlu kita lakukan nih, dokter? Yang perlu kita Gaya lakukan. hidup Jadi kita. saya mengutip dari Kementerian Kesehatan, ada juga slide-nya di sini. Mungkin Itu bisa ada namanya cerdik. Oh, gitu. cerdik, oke. Jadi Ada singkatannya ada ya, singkatannya. dokter? Jadi memang Kementerian Kesehatan ini pinter juga, jadi dia buat singkatan supaya orang-orang awam di luar sana tuh jadi tahu apa itu cerdik. Nah, C yang pertama itu adalah cek kesehatan rutin. Oke. Nah, jadi kita perlu untuk cek kesehatan rutin. Nah, berapa kali sih sebenarnya yang diperlukan kalau misalnya untuk orang tua kayak papa mama atau oma opa yang dengar sekarang, memang perlu dilakukan cek kesehatan rutin di puskesmas atau di rumah sakit itu 1 bulan sekali. Oh, sebulan sekali ya, baiknya. Baiknya. Tetapi kalau misalnya untuk anak muda seperti itu atau mungkin yang tidak punya tidak punya faktor resiko, bisa 6 bulan sekali. Jadi setahun 2 kali untuk pengecekan tekanan darah begitu. Lalu yang E, jadi kan cerdik. Nah, yang E adalah enyahkan asap rokok. Enyahkan asap rokok. Nah, Penting ya, itu penting sekali. Jadi kita harus mengenyahkan asap rokok karena tadi yang sudah saya jelaskan, asap rokok itu sangat berbahaya ya. Bukan hanya hipertensi, bukan hanya menyebabkan hipertensi, tapi menyebabkan masalah kesehatan lainnya. Contohnya anak kecil bisa menyebabkan sesak napas, ya, pneumonia, habis itu bisa menyebabkan sakit TBC, paru-paru, ada banyak sekali pokoknya masalah yang bisa disebabkan karena asap rokok ini, begitu. Nah, lalu yang R adalah rajin olahraga. Oh, rajin olahraga. Ya, rajin olahraga, aktivitas fisik. Jadi dianjurkan memang 1 hari itu minimal sekali 30 menit aktivitas fisik. Itu Jadi olahraganya bebas, Dok? Olahraganya bebas. Olahraganya bebas disesuaikan dengan usia juga. Iya. Kalau misalnya untuk opa oma yang lagi dengar sekarang atau mau papa, itu bisa dengan jalan kaki saja, jalan kaki 30 menit, mungkin mondar-mandir sekeliling rumah gitu ya. Sekeliling rumah atau sambil lakukan aktivitas yang lain seperti siram tanaman atau sambil sapu pel. Nah, itu kan sudah masuk ke aktivitas fisik. Itu harus dan dilakukannya secara rutin. Setiap hari. Lalu yang D itu adalah diet seimbang. Diet seimbang ini adalah karena yang kita ketahui bahwa salah satu penyebab dari hipertensi adalah kolesterol yang tinggi. Jadi harus dihindari makanan-makanan yang berlemak. Contohnya daging-daging yang berlemak, habis itu minyak goreng ya. Lalu juga harus banyak sayuran dan juga buah-buahan gitu. Dan yang paling penting adalah garam. Garam itu minimal, pokoknya maksimal 1 sendok teh setiap harinya gitu. Kan banyak sekali di sini yang tidak pakai garam tapi pakainya penyedap gitu ya. Nah, justru penyedap itu juga ada banyak mengandung natrium, Bapak Ibu semua. Jadi harus betul-betul dihindari gitu. Lalu yang I adalah istirahat cukup. Istirahat cukup ini penting karena banyak sekali pasien-pasien ini datang tensinya tinggi tapi ternyata pas ditanya semalam kurang tidur gitu, begadang mungkin habis nonton bola atau apa gitu ya. Jadi istirahat cukup itu penting sekali karena berhubungan juga kalau tubuh kita capek kan, jantung kita memompa darah juga pasti juga capek kan, kurang istirahat. Jadi harus istirahat cukup. Lalu yang K yang terakhir yang paling penting adalah kelola stres. Psikis ya, kembali lagi. Iya. Jadi karena orang-orang yang dengan emosionalnya yang tinggi atau tidak bisa mengelola stres itu gampang sekali terkena hipertensi darah tinggi gitu. Jadi penting sekali untuk para pemirsa di rumah, mungkin ada masalah di rumah atau ada tekanan dari pekerjaan atau kanan kiri gitu ya, harus dikelola stresnya dengan baik gitu. Kelola stres dengan baik supaya tekanan darah kita tidak tinggi gitu. Nah, ngomong-ngomong soal psikis nih, dokter, kan ada banyak nih yang usianya di bawah 18 tahun itu mengalami stres, misalnya kayak cinta gitu ya, dokter ya. Nah, itu bagaimana cara mereka supaya mereka itu bisa tahu nih kalau mereka itu mengalami hipertensi atau tidak nih, dok? Iya, memang stres itu kan sangat berhubungan dengan tekanan darah tinggi. Nah, untuk tahunya kita perlu untuk cek kesehatan rutin gitu. Nah, puskesmas nih sekalian promosi ya, karena saya kerja di puskesmas ya. Di
puskesmas itu buka dari hari Senin sampai hari Sabtu. Nah, itu melayani pasien dalam bentuk apapun dan berapapun usianya. Jadi untuk anak-anak begitu, anak-anak atau orang tua, opa oma yang sudah lanjut usia bisa datang ke puskesmas tiap harinya untuk dilakukan pengecekan kesehatan secara rutin. Jadi kita bisa tahu walaupun kita usia muda tetapi mungkin stres karena mungkin banyak sekarang kan tugas sekolah mungkin ada banyak begitu ya. Nah, itu bisa dilakukan cek kesehatan juga. Dan dokter, untuk orang-orang nih penderita penyakit hipertensi itu biasanya dianjurkan untuk minum obat setiap hari nih dokter. Apakah ada pengaruhnya terhadap ginjal atau tidak nih dok? Tidak, justru nah ini adalah salah satu pertanyaan yang banyak ditanya juga Kak. Jadi untuk orang yang sudah terkena hipertensi itu disarankan untuk minum obat tiap hari. Kenapa? Karena gunanya adalah untuk mengontrol tekanan darah. Begitu. Dan itu tidak akan terkena di bagian ginjal. Justru kita menghindari penyakit ginjal dengan minum obat tiap hari begitu. Jadi memang agak berat ya kalau minum obat tiap hari, tetapi kalau misalnya mindset kita dikelola, oh ini untuk saya sehat, pasti tidak akan jadi berat rasanya. Jadi memang obat itu sangat-sangat diperlukan untuk mengontrol tekanan darah. Dan juga memang kalau sudah minum obat gitu, justru papa mama atau oma opa di rumah tetap harus banyak minum air putih ya, banyak minum air putih, tetap harus mengutamakan hidup sehat, gaya hidupnya diperhatikan, tidak boleh hanya bergantung pada obat saja gitu. Nah, itu kan minum obatnya setiap hari nih dokter, kira-kira kapan nih bisa berhenti untuk mengkonsumsi obat darah tinggi dok? Obat darah tinggi itu beda dengan obat-obat yang lainnya. Kalau obat yang lainnya kalau sudah tidak ada keluhan ya sudah di stop saja boleh. Tetapi kalau untuk darah tinggi itu wajib diminum tiap hari seumur hidup. Begitu seumur hidup, karena gunanya tadi untuk mengontrol tekanan darah. Kita tidak tahu kalau kan bisa kapan-kapan kita terkena komplikasi yang tadi disebutkan kan. Nah, memang ini banyak sekali kecolongan di vaskes gitu ya. Orang yang sudah minum obat darah tinggi, habis itu tidak minum lagi karena rasanya tekanan darahnya sudah normal gitu. Justru itu yang tidak boleh. Walaupun sudah normal, tetap harus konsumsi terus karena memang obat darah tinggi ini tidak mungkin bisa menyebabkan sampai tekanan darahnya jadi nol gitu, tidak mungkin. Beda dengan obat yang lain kayak obat gula gitu mungkin bisa ya. Tetapi kalau tekanan obat untuk tensi itu justru harus diminum tiap hari untuk mengontrol tekanan darah supaya tidak jadi tinggi. Karena bahaya sekali kalau misalnya ada pasien yang tadinya minumnya obatnya teratur rutin, habis itu tiba-tiba stop minum obat, habis itu tiba-tiba tensinya jadi melonjak tinggi. Nah, itu kadang-kadang susah untuk dia jadi turun lagi gitu. Jadi perlu dikontrol. Yang pentingnya mengontrol tekanan darah ya dokter. Oke, baik dokter, itu tadi kan yang dokter jelaskan untuk orang yang normal ya dokter. Nah, seberapa bahaya hipertensi untuk ibu hamil nih dokter? Oh iya, untuk hipertensi untuk ibu hamil ini bahaya sekali karena ibu hamil kan bukan hanya tentang dirinya sendiri, tetapi ada bayi yang dia kandung. Nah, sedangkan bayi yang dia kandung juga banyak sekali pembuluh darah ya di plasentanya itu yang sumber untuk makanan bayi itu banyak sekali pembuluh darah di situ. Jadi itulah pentingnya untuk ibu hamil ini sering cek kesehatan secara rutin ya, sering cek kesehatan secara rutin supaya dilakukan pengukuran tekanan darah. Nah, apabila mungkin tensinya tinggi bisa dilakukan diberikan obat oleh dokter spesialis obgyn ya, dan juga bisa dilakukan untuk kondisi bayinya seperti apa gitu. Karena kalau misalnya tekanan darahnya itu tidak terkontrol sampai dia melahirkan tuh bahaya sekali. Ada namanya preeklamsi. Bisa preeklamsi, bisa jadi eklamsi gitu ya. Dimana tekanan darahnya tidak terkontrol tinggi, lama-lama dia akan keracunan. Jadi bayi yang ada di dalam kandungan bisa keracunan, ibunya nanti bisa kejang-kejang juga, nanti bisa bahaya untuk ibu dan juga bahaya untuk bayinya gitu. Nah, ibu hamil itu kan dianjurkan untuk minum obat selama masa kehamilan nih dokter. Kalau misalkan ibu hamil dengan hipertensi terus minum obat untuk kehamilan, minum obat juga untuk hipertensi, itu aman atau gimana dok?
Kalau untuk ibu hamil yang sudah terkena hipertensi ya, hipertensi dalam kehamilan, justru memang dianjurkan untuk selalu minum obat hipertensinya gitu. Justru yang tidak aman kalau tidak mengkonsumsi obat. Jadi memang harus diminum obatnya itu ditambah suplemen-suplemen. Iya, suplemen-suplemen kayak kalsium ya, kalek itu, atau asam folat ya, habis itu tablet tambah darah. Pokoknya suplemen-suplemennya ibu hamil tetap harus diminum di samping dari obat darah tingginya gitu. Apakah ada pantangan untuk ibu hamil nih yang terkena hipertensi, Dok? Ya, pantangannya itu sebenarnya sama dengan orang-orang yang tidak hamil gitu ya. Pantangannya harus dijaga dari pola makannya, pola makan, habis itu juga harus sering olahraga. Jadi justru ibu hamil yang sudah hipertensi terus dia jadi takut untuk olahraga, duduk diam gitu, justru tidak boleh. Justru harus sering olahraga, jalan kaki ya. Tapi tidak boleh olahraga yang berat-berat ya, karena kan sedang hamil. Harus rajin olahraga. Terus yang paling terpenting cek kesehatan tadi, cek kesehatan secara rutin gitu. Jadi kurang lebih sama ya kayak tadi, kurang lebih gitu sama, tadi, sama. Baik dokter, kita jeda dulu lagi sebentar nih dokter untuk melanjutkan lagi nih seputar hipertensi nih. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami, masih bersama saya Irini Garu dan juga ada Dokter Tessa di sini sebagai narasumber kita. Baik dokter, masih membahas seputar hipertensi ya dokter. Tadi kan dokter sudah banyak menjelaskan nih seputar penyebab, faktor risiko dan juga bagaimana cara mencegah hipertensi kan dok. Nah dokter, biasanya nih setahu orang awam kalau tekanan darah pada usia produktif dan lansia itu berbeda nih dokter. Nah normalnya itu kira-kira berapa nih antara lansia dengan juga orang usia produktif? Memang itu juga banyak sekali ditanyakan di puskesmas ya. Jadi kalau misalnya untuk usia produktif dengan lansia memang ada sedikit perbedaan gitu ya. Kalau misalnya untuk usia produktif ya, itu sistoliknya harus kurang dari 120, diastoliknya harus kurang dari 80. Tetapi kalau misalnya untuk masuk ke usia lansia terdapat pengecualian. Karena apa? Karena kan tadi yang sudah saya jelaskan kalau pembuluh darah untuk usia yang sudah lansia itu tidak seelastis usia produktif. Jadi terjadi perbedaan sedikit di mana kalau misalnya lansia itu kurang dari 140 ya, 140 ke bawah itu masih dikatakan normal. Untuk diastoliknya kurang dari sama dengan 90 itu juga masih dikatakan normal begitu. Dan untuk pengobatan nih dokter, penyakit hipertensi itu bagaimana nih dok? Ya, jadi kalau misalnya orang sudah datang ke vaskes gitu ya, dicek ternyata tensinya tinggi. Nah, tidak perlu kita langsung berikan obat saat itu juga. Kenapa? Karena ada berbagai macam faktor kenapa dia tensinya tinggi. Bisa jadi karena mungkin malamnya dia kurang istirahat. Atau bisa jadi ada namanya white coat hypertension. Jadi di mana orang yang datang ngelihat saya jubah warna putih gini ya, jadi deg-degan, takut, stres duluan, panik. Jadi itu tensinya jadi tinggi gitu ya. Atau bisa juga mungkin karena stres dan lain sebagainya, jadi tensinya tinggi. Jadi biasanya kita suruh pasiennya istirahat dulu sekitar 5-10 menit, habis itu dilakukan pengukuran tensi ulang. Kalau misalnya masih tinggi juga nih, ternyata masih tinggi, biasanya kita edukasi dulu untuk perubahan gaya hidup gitu. Perubahan gaya hidup tadi yang sudah dijelaskan tadi, yang kurangin garam, habis itu kurangi makanan yang berlemak, olahraga, kelola stres, seperti itu kita edukasi. Dan apabila nanti sebulan atau 2 bulan kemudian pasiennya sudah membatasi pola hidupnya, jadi gaya hidupnya sudah sehat, tapi ternyata di sebulan 2 bulan kemudian dicek masih tinggi juga, nah baru kita berikan obat. Nah obat itu untuk obat hipertensi itu ada berbagai macam jenisnya. Ditentukan dari tensinya berapa, dan itu biasanya nanti dokter yang harus meresepkan, jadi tidak boleh diberikan sembarangan gitu. Nanti dokter resepkan, lalu nanti biasanya pasiennya harus dilakukan pengukuran
pengukuran terus, jadi harus cek kontrol. Kalau misalnya ternyata sudah diberikan obat masih tinggi, mungkin bisa diberikan kombinasi obat gitu. Jadi obat hipertensi bukan cuma satu, jadi ada berbagai macam kondisi juga di mana pasien itu diberikan kombinasi obat. Mungkin karena tensinya tidak terkontrol dengan satu obat, maka diberikan kombinasi obat 2 obat gitu. Tapi dokter, ada nih dari beberapa kasus ketika seseorang minum obat hipertensi, ia merasa pusing, terus mual, itu kira-kira penyebabnya apa nih dok? Iya, karena kan memang untuk orang-orang yang sudah terkena hipertensi ya, tensinya kan tinggi, jadi dia lama-lama tubuh jadi terbiasa dengan hal itu, terbiasa dengan tensi yang tinggi. Nah, pada saat dia minum obat, tensinya kan jadi menurun kan, jadi stabil. Nah, ketika menurun itu terdapat perubahan dari jantung, perubahan dari tubuh kita, sehingga jadi pusing, habis itu kadang-kadang jadi agak lemas begitu. Tapi dengan adanya hal-hal seperti itu justru tidak boleh di stop nih, karena ada beberapa pasien yang sudah ada pusing, lemas gitu, dia jadi stop, jadi takut minum obat gitu. Nah, justru itu tidak boleh karena itu hanya berlangsung sementara. Jadi tubuh kita lagi adaptasi nih ceritanya. Jadi harus tetap dilanjutkan, harus sering kontrol juga, bertemu dengan dokter dan atau tenaga kesehatan gitu ya, supaya bisa rutin dapat obatnya gitu. Nah dokter, kenapa sih hipertensi itu lebih banyak menyerang lansia nih dok? Iya, jadi hipertensi memang lebih banyak menyerang lansia dibandingkan usia-usia produktif gitu ya. Karena pertama lansia itu kan memang dibanding usia produktif, mungkin dia dari kecil sampai dia umur 60 tahun gitu ya, dia kan gaya hidupnya, pola makannya ditumpuk-tumpuk gitu ya. Jadi pas saat lansia lebih sering terkena hipertensi. Yang kedua, karena faktor di pembuluh darah itu. Jadi pada lansia pembuluh darahnya tidak seelastis usia produktif. Jadi pembuluh darahnya jadi agak lebih kaku dibanding usia produktif. Sudah lebih kaku ditambah dengan pola hidup atau gaya hidup yang sembarangan gitu ya. Jadi lebih sering terkena hipertensi. Gitu. Nah dokter, di zaman sekarang ini kan banyak nih orang yang kurang beristirahat karena tekanan kerja nih dokter. Nah kira-kira dokter bisa menganjurkan nih kepada mereka bagaimana caranya supaya mereka itu bisa terhindar dari hipertensi? Karena kan salah satu faktor penyebab hipertensi itu stres ya dokter. Nah itu bagaimana nih dok? Ya, jadi memang sangat pentingnya kita untuk mengelola stres dengan baik. Apalagi di pekerjaan gitu ya, ada begitu banyak tekanan mungkin, atau mungkin deadline yang menumpuk gitu. Jadinya stres sendiri. Nah, itu yang perlunya untuk pembatasan kerja. Sebenarnya ini sangat perlu untuk saya komunikasikan juga ke bos-bosnya atau petinggi-petingginya gitu ya, supaya setiap karyawan yang ada itu kerjanya itu dibatasi dengan waktu yang sesuai gitu, supaya bisa menghindari stres yang berlebihan. Dan juga untuk para pekerjanya, apabila mungkin sudah pusing dengan pekerjaan yang begitu banyak, nah perlu dipertimbangkan dengan istirahat, tetap istirahat yang cukup, makannya tetap harus dikelola, karena kalau di kantor-kantor yang saya lihat ya kayaknya kalau sudah stres tambah dengan makanan yang kayak gorengan, habis itu makanan-makanan yang siap saji, nah itu yang harus dihindari. Jadi tetap harus utamakan makanan yang sehat begitu. Lalu apakah fakta atau mitos nih, katanya radiasi dari komputer dan juga HP itu bisa menyebabkan hipertensi? Sebenarnya bukan fakta, bukan mitos juga. Jadi memang ada sih beberapa penelitian yang bilang kalau misalnya radiasi dari HP atau radiasi dari komputer, laptop itu bisa menyebabkan tekanan darah tinggi begitu. Karena kan dia berhubungan dengan radiasi ya. Nah, radiasi itu kan berhubungan juga dengan permeabilitas atau elastisitas dari pembuluh darah, berhubungan dari hormon juga gitu. Jadi saling berhubungan satu sama lain dalam tubuh. Maka dari itu harus dihindari terlalu sering di depan HP, terlalu sering depan HP atau di depan laptop atau di depan komputer gitu. Utamakan ada namanya 30/30. Jadi apabila kita sudah 30 menit di depan laptop atau di depan komputer pada saat bekerja, nah kita harus 30 menit lihat ke yang lain-lainnya. Jadi istirahatnya 30 menit, baru nanti 30 menit lagi gitu. Jadi jangan sampai berjam-jam di depan laptop gitu, itu yang tidak dianjurkan. Nah, pantangan makanan nih untuk penderita penyakit hipertensi ini apa saja dok? Nah, itu yang paling sering ditanya. Pertanyaan umum ya. Pertanyaan umum. Kalau untuk
pantangan yang paling pertama tentu saja garam. Karena hipertensi sangat berhubungan dengan garam. Natrium ya, jadi bukan hanya garam sih, penyedap juga masuk di dalamnya. Itu maksimal 1 sendok teh, itu sudah masuk di dalam garam dan juga penyedap gitu. Dan lu juga makanan-makanan yang berlemak karena berhubungan dengan kolesterol. Contohnya kayak daging-daging, habis itu yang goreng-goreng gitu ya, goreng-gorengan gitu ya. Itu juga harus dihindari. Lalu juga harus perbanyak diet yang seratnya banyak. Contohnya kayak buah-buahan, sayur-sayuran hijau itu sangat diperlukan karena banyak antioksidan. Antioksidan itu sangat penting untuk pembuluh darah kita. Karena semakin banyak kita konsumsi antioksidan, maka pembuluh darah kita ini semakin elastis gitu, jadi tidak kaku. Nah, itu akan terhindar dari penyakit darah tinggi begitu. Nah, bagaimana nih tanggapan dokter? Kan banyak nih orang awam yang bilang kalau daging kambing itu dapat menyebabkan tekanan darah tinggi nih. Dan kalau misalkan tekanan darah di bawah normal, dianjurkan untuk makan daging kambing nih dokter. Nah, itu bagaimana tanggapan dokter? Sebenarnya bukan hanya daging kambing sih, daging-daging merah lainnya juga bisa menyebabkan tekanan darah tinggi. Nah, untuk pasien-pasien yang hipotensi, jadi kan ada yang hipertensi yang tekanan darah tinggi, hipotensi itu yang tensinya kurang dari normal. Nah, kalau untuk pasien-pasien yang hipotensi, yang tensinya kurang dari normal, itu memang ada banyak penyebab. Bisa karena memang tensinya sudah begitu, atau bisa juga karena dia kelelahan, kecapean, atau belum makan kurang makan. Nah, makanya biasanya dianjurkan untuk makan makanan yang bisa menaikkan tekanan darah. Nah, memang kambing itu bisa menyebabkan tekanan darahnya jadi naik. Tetapi selain kambing, tidak harus kambing. Daging-daging merah kayak sapi itu juga bisa menyebabkan tekanan darahnya jadi tinggi gitu. Nah, dokter, apakah ada pantangan olahraga nih untuk orang yang menderita penyakit hipertensi? Pantangan olahraga sebenarnya tidak ada, dicukupkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing aja. Jadi kalau misalnya lansia justru kan tidak boleh untuk olahraga yang terlalu kayak angkat beban gitu ya. Jadi disesuaikan saja dengan umur. Untuk usia produktif mungkin bisa untuk olahraga yang seperti angkat beban atau mungkin olahraga yang kayak kardio begitu, yang lebih intens itu boleh. Tetapi kalau misalnya untuk lansia begitu, hindari olahraga yang seperti itu, justru nanti bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang lainnya yang tidak terduga, takut juga. Jadi untuk lansia lebih untuk yang low intense seperti jalan kaki, jalan kaki atau berenang, jalan di dalam air itu juga bagus sekali, atau sepeda statis di rumah itu juga bisa gitu. Jadi sebenarnya tidak ada pantangan sih Kak, tidak ada pantangan untuk olahraga, hanya disesuaikan saja dengan usianya masing-masing. Dokter, ini ngomong-ngomong soal merokok nih dokter, kan banyak nih orang yang stres, itu larinya tuh ke rokok. Nah, itu bagaimana nih tanggapan dokter? Kira-kira apa yang harus mereka lakukan supaya bisa pelan-pelan tidak merokok ya, karena bapak mama semua rokok itu sangat harus betul-betul dihindari karena bukan hanya bisa menyebabkan hipertensi tetapi bisa menyebabkan masalah kesehatan lainnya. Nah, mungkin untuk orang-orang yang sudah kecanduan merokok seperti itu memang agak sulit sih kalau dia untuk betul-betul berhenti gitu. Jadi memang harus namanya tapering off. Jadi harus dikurangi sedikit demi sedikit baru lama-lama bisa berhenti total. Mungkin bisa dialihkan cara mengelola stresnya dengan yang lain selain merokok, bisa dengan olahraga contohnya, atau bisa juga dengan hal-hal kegiatan lainnya, misalnya dia hobi apa gitu bisa dialihkan ke situ daripada harus merokok, sudah stres ditambah dengan merokok itu kan double faktor resikonya, jadi bisa terkena hipertensi gitu. Dokter, apakah penyakit hipertensi ini bisa dicegah dengan obat herbal atau bagaimana nih dok? Kalau dicegah sebenarnya ada beberapa obat-obat herbal seperti kayak bawang putih gitu ya. Bawang putih itu kan bisa untuk mencegah hipertensi. Tetapi kalau ada beberapa penelitian mengatakan seperti itu, tetapi kalau untuk mengontrol tensi tidak dianjurkan hanya mengandalkan obat herbal. Justru kita harus kalau untuk mengontrol tensi itu harus
dibarengi juga dengan obat rutin gitu. Jadi obat herbal ya bisa untuk mencegah gitu, seperti kayak bawang putih atau kayak apa binahong ya, saya dengar-dengar tuh itu juga bisa. Tetapi kalau untuk oma opa, bapak mama yang sudah ada penyakit hipertensi tidak boleh hanya mengandalkan obat herbal saja, tetap harus minum obat secara rutin. Oke. Terakhir nih dokter, pesan-pesan untuk pemirsa TVRI NTT yang sedang menonton kita, bagaimana cara mereka untuk bisa terhindar dari penyakit hipertensi nih dok? Ya, jadi para pemirsa sekalian, saya sarankan untuk selalu menerapkan cerdik tadi ya, cerdik tadi ke hidup kita masing-masing pribadi, karena hipertensi itu merupakan silent killer. Dia memang tanpa ada gejala, tetapi dia bisa menyebabkan kita tiba-tiba mengalami komplikasi yang buruk seperti itu. Jadi kita harus cek kesehatan secara rutin, enyahkan asap rokok, rajin olahraga, diet yang seimbang, kurangi garam ya Bapak Ibu semua, lalu istirahat cukup dan kelola stres dengan baik. Dan juga saya titip pesan untuk opa oma, bapak mama yang sudah menderita hipertensi itu harus rutin minum obat. Pastikan di rumah itu obatnya selalu ada. Jadi kalau misalnya obatnya sudah sisa 1, sisa 2 gitu ya, itu wajib untuk datang ke fasilitas kesehatan terdekat supaya dilakukan pengecekan rutin dan juga sekalian diberikan obat lanjutannya seperti itu. Baik dokter, ngomong-ngomong terima kasih untuk informasi yang sudah diberikan hari ini, sangat bermanfaat ya dokter seputar penyakit hipertensi ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu di program Solusi Sehat lainnya. Ya, baik Kak, terima kasih sama-sama. Baik pemirsa, tidak terasa sudah 1 jam kebersamaan kita di program Solusi Sehat. Kita ketemu lagi minggu depan di waktu yang sama. Akhir kata, saya Irene Garu mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa dan salam sehat.